Oke, selamat siang semuanya. Salam trader hebat luar biasa. Kita review dulu ya yang kemarin, pergerakan di XAU USD. Kalau dilihat dari time frame D1-nya, dia masih bergerak turun. Sehabis dari situ ditolak kembali oleh buyer. Mereka masih bergerak di area rank yang sama ya. Artinya dari pembukaan harga, setelah itu turun, habis itu naik lagi, ditolak kembali oleh seller. Artinya masih berada di area level yang sama, kurang lebihnya di kisaran poin 1500-an. 1500-an. Dia mau kembali lagi ke area atas, kemudian lagi ditolak kembali ke bawah. Sekarang posisi running sedang sell, tapi di sini masih ada batasan juga. Kalau dia mau sell benar-benar, kalau mau turun. Ini jaraknya kisaran 500 poin dari atas ke bawah. Di time frame H4-nya juga masih mengarah ke area downtrend ya. Masih mengarah di area downtrend. Seperti kita amati, di sini juga ada level psikologi yang sedikit cukup kuat. Di sini nanti juga ada benturan lagi, kurang lebihnya di area sini masih terbentuknya area konsolidasi ataupun sideways. Oke, langsung saja masuk ke time frame standarnya di H1. Langsung aja kita manfaatkan di momentum yang satu arah. Artinya kita manfaatkan untuk tren yang ada saat ini. Tren yang ada saat ini kita batasi dulu untuk buy stopnya sekalian ya. Sekalian di buy stop sini, sell stop maksudnya, di sell stop sini. Kita menunggu di area breakout dulu. Kita pasang di area sini untuk sell stopnya. Di area 1895,00. Sell stop setelah nanti breakout ataupun melewati batas dari area sini, nanti kita manfaatkan untuk TP di area sell-nya. Di area sell kurang lebihnya 300 hingga 400 poin. Targetnya ada di sebelah sini untuk TP di area sell-nya. TP sell 1890,96. Seperti biasa, meskipun trennya agak sedikit turun ya, ataupun berada di area konsolidasi, nanti kita bisa uji di area sini untuk memanfaatkan di area koreksi ataupun ke atasnya dulu. Setelah itu kita manfaatkan di area sini, menunggu di area breakout tentunya di atasnya sini ataupun di atasnya sini. Buy stop
saya taruh di 1904,48. Ketika jarak running ini tersentuh 600 poin. Yang perlu kita terhati-hatikan di sini membentuk di area pola M. Hati-hati banget kalau membentuk dari pola seperti ini, kemungkinan besar nanti akan bisa turun kembali. Tapi nggak ada masalah, aku coba dulu di area sini ya. Di area sini untuk open, cari koreksi terlebih dahulu. Hingga kurang lebih nanti ke atas, habis itu ke bawah lagi. Mungkin sih ya, mungkin dia nanti masih kesana kemari, artinya naik turunnya di area yang ring yang sama. Kan kita manfaatkan lagi nantinya. Buy stop ketika nanti tersentuh, kita mengambil di area target di paling ujung ataupun di paling puncak. Kita kembali lagi di area 1910 lagi untuk take profitnya. TP saya taruh di 1910,82. Oke, dari sini agak sedikit cukup. Ini buy stop melalui targetnya. Ketika breakout melewati ini, nanti kita bisa open posisi buy di atasnya ataupun hingga menyentuh, koreksi ke bawah dulu baru ke atas lagi. Saya manfaatkan untuk di area koreksi sini, sell stop menuju di area levelnya, bisa entry sell 1890 target untuk TP sell-nya. Oke, yang perlu diwaspadai juga di atas masih juga ada level. Saya ngambil di area agak sedikit puncak ya untuk mengantisipasi apabila nanti trennya akan berbalik arah ke atas. Tentu batasan yang saya ambil kurang lebihnya seperti biasa ya, 40 dibanding 60 agar tidak bablas nanti untuk take profit sama batasan resikonya. Kalau kita tarik di TP buy-nya 1910 menuju ke atas 1923 itu agak sedikit lumayan jauh. Akan saya tarik ke bawah sedikit. Oke, langsung aja kita manfaatkan di area koreksi untuk mengantisipasi nantinya market akan berbalik arah ataupun reversal ke atas. Saya manfaatkan untuk di area sell limit 1920,67. Misalnya ya, ini misalnya marketnya nanti akan berbalik arah ataupun reversal hingga menyentuh di buy stop TP1 ataupun ini jadi patokan TP1 juga nggak masalah, TP2 nya di sini. Yang perlu diingat buat teman-teman semuanya, trennya ini masih kuat turun, ya, masih kuat turun. Saya memanfaatkan di area konsolidasi ini, artinya naik turunnya tetap masih di area situ aja. Kita masih belum mengetahui informasi yang agak sedikit valid untuk dia penembusan ataupun penerusan. Yang jelas di area time frame yang agak besar di day trading sama di time frame H4 nya itu juga masih berada di area levelnya, artinya di titik support yang lumayan kuat. Untuk berjaga-jaga saya limit di sini. Ketika nanti tersentuh balik lagi ke arah bawah. Di atasnya juga masih ada level areanya juga. Kalau ke sini agak sedikit jauh
Jadi jangan terburu ke situ dulu. Oke, masuk di area selnya sekarang. Masuk di area selnya, ketika nanti di sel stop TP-nya udah tersentuh, maka kita manfaatkan dulu untuk di area koreksi. Koreksinya agak sedikit cukup jauh, 11.51, agak sedikit jauh ya. Di area levelnya saya tarik dulu di atasnya, lebih sedikit. Saya manfaatkan di area buy limit, kurang lebihnya di angka 1882. Koma 59. Kita hitung dulu untuk ringnya berapa ketika kemarin hingga sampai sekarang, kurang lebihnya 2000-an. Agak sedikit valid sedikit. Untuk target swingnya ya teman-teman, untuk target swingnya ataupun long term nanti bisa kita manfaatkan di area sini. Lebih tepatnya kalau misal nanti trennya masih bergerak turun, tetap kita antisipasi di bawahnya ketika mau entry di kisaran harga 1873 hingga menyentuh kurang lebihnya di 1944 untuk target swing. Tapi kita menggunakan trading harian, jadi nggak usah dimasukkan ke swing dulu. Oke, semoga bermanfaat untuk hari ini. Untuk target-targetnya di sini semoga bisa dimengerti. Ketika nanti buy stop tersentuh, tunggu breakoutnya, sell stop tersentuh, tunggu breakoutnya. Oke lah, nanti kita ambil targetnya sedikit demi sedikit. Batasan resiko juga harus kalian terapkan masing-masing, itu adalah pilihan kalian. Kalaupun kalian memilih untuk pasang SL maupun TP juga monggo silakan, itu adalah pilihan. Kalau saya menggunakan pastinya batasan resiko dengan poin 60 dibanding 40. Oke, sudah dulu ya teman-teman. Selamat beraktivitas. Salam profit 2 arah.